Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tematik tema 6 subtema 2 pembelajaran 6 ya. Di subtema 2 ini kita pembelajaran terakhir ya, tema 6 itu. Besok kita akan melakukan pembahasan latihan akhir subtema. Nah, di video ini berarti kita akan membahas materi terakhir di subtema 2, yaitu tentang pembelajaran PPKN ya. Sebelumnya kita sudah belajar atau membahas tentang IPA, itu tentang perpindahan kalor. Ada 3 jenis, yaitu pertama apa? Perpindahan secara konduksi, secara konveksi, dan secara radiasi. Sudah dibahas sebelumnya. Kalian juga sudah menuliskan contoh-contohnya. Mudah-mudahan dipahami ya, dan mudah-mudahan hafal. Nanti di ulang-ulangan mungkin ada contoh-contoh soal-soal tentang perpindahan kalor ya. Jadi kalian boleh pelajari lagi. Oke, mari kita mulai untuk pembahasan kita kali ini. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, kalian siapkan dulu buku catatan, buku paket tematik. Siapkan buka subtema 6 subtema 2 pembelajaran 6. Disiapkan ya. Oke, mari kita mulai. Baik, di video kita kali ini membahas tentang mengamati tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Baik, ini sudah dibahas sebelumnya, di materi-materi sebelumnya juga sudah dibahas tentang tanggung jawab. Nah, tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Kita berada di lingkungan masyarakat, tidak hanya di rumah ya. Walaupun kita di rumah aja, tapi kita juga adalah bagian dari masyarakat ya. Nah, tentunya kita sebagai warga masyarakat mempunyai tanggung jawab atau hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat ya. Oke, baik, kita lihat intinya. Setiap kegiatan yang dilakukan pasti melibatkan hak dan kewajiban, atau itu hak kita sebagai warga masyarakat kepada orang lain, maupun hak dan kewajiban kita sebagai orang lain, sebagai diri sendiri kepada diri sendiri kita juga ya. Balik loloy. Oke. Nah, contohnya di sini ada gambar nih. Nah, kita di sini sedang musim pandemi corona ya. Kalau misalkan kita keluar rumah ya, hak kita apa? Mendapatkan kenyamanan ketika kita berada di luar rumah. Dan kewajiban kita apa? Menjaga kesehatan kalau pada masa ini ya, yaitu dengan memakai masker ya. Kalau misalkan kalian keluar, jangan lupa selalu pakai masker ya. Hindari kerumunan, selalu pakai masker. Oke, kita lanjutkan. Kemudian, nah di sini hak dan kewajiban kita juga seperti apa di sini? Tanggung jawab. Tanggung jawab itu dilaksanakan dengan cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban. Intinya dari tanggung jawab di masyarakat itu adalah menciptakan suasana lingkungan yang kondusif. Yang kondusif itu adalah artian aman, damai, nyaman ya. Jadi kita sebagai warga masyarakat harus menanamkan rasa aman kepada orang lain, rasa damai kepada orang lain, dan nyaman kepada orang lain. Di sini ada contoh-contohnya nih. Ada misalkan ini ada gambar sedang bergotong royong membangun rumah. Ini pindah rumah ya, benar, ini pindah rumah, rumahnya pindah ya. Jadi digotong rumahnya, lihat ya. Kemudian ini membersihkan jalan ya, membersihkan jalan. Itu. Kemudian selanjutnya contoh-contoh tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tuh. Ikut gotong royong jika ada kegiatan di masyarakat, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dengan mengikuti ronda bergilir, tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan, menghadiri undangan dalam rapat, menolong dan memberikan solusi jika ada warga yang bertikai. Kemudian, memberikan bantuan jika ada warga masyarakat yang mengalami musibah, mengundang warga lain jika mengadakan acara di rumah yang sifatnya umum dan tidak memilih-milih, membayar iuran RT, menyelesaikan masalah dengan musyawarah dan mufakat, tidak memilih dan memihak warga yang salah hanya karena saudaranya atau tetangga baik. Baik, kita bahas salah satu saja di sini ya. Contohnya di sini ada nomor 5 nih, poin nomor 5 ya. Menolong dan memberikan solusi jika ada warga yang bertikai. Coba di sini sedang ada Pak Jeno ya. Di sini sedang ada Pak Jeno. Pak Jeno boleh bisa menyampaikan pembahasannya. Pak Jeno silakanlah. Semua mumpung di sini cepat. Silakan. Pak Jeno nih, ada Pak Jeno nih. Ya, alhamdulillah ya. Bapak akan mencoba melengkapi bagaimana tanggung jawab kalian sebagai warga masyarakat.
Di antaranya ya, tanggung jawab kalian nih dalam lingkungan masyarakat. Tentunya harus kalian lakukan tanggung jawab ini. Kenapa? Karena kita hidup tidak lepas dari lingkungan masyarakat. Tanggung jawab kalian tentunya kepada masyarakat harus ikut serta ya. Di antaranya yang pertama yaitu ikut gotong royong ya. Ikut gotong royong jika ada kegiatan di masyarakat. Dua, menjaga keamanan di lingkungan masyarakat dengan mengikuti ronda bergilir. Mungkin kalau ronda kalian mah belum belum ada kewajiban ya. Namun ada perwakilan, di antaranya ayah kalian ataupun kakak kalian yang sudah besar. Kalau ada kegiatan ronda. Kemudian yang ketiga, tidak membuang sampah sembarangan di lingkungan. Ini juga harus hati-hati. Sekarang musim hujan, tentunya ketika kalian jajan ataupun kalian sudah makan, harus jaga. Jangan membuang sampah sembarangan. Kalau bisa pilah-pilih mana sampah yang organik, mana yang anorganik. Supaya apa? Supaya lingkungan kita terjaga kebersihannya. Yang keempat, menghadiri undangan dalam rapat RT atau RW, memberikan masukan untuk kebaikan bersama. Nah, ini pun tentunya bukan tugas kalian ya, karena kalian masih anak kecil. Tentunya harus diwakili juga oleh orang tua kalian. Yang kelima, menolong dan memberikan solusi jika ada warga yang bertikai. Kalau misalkan kalian sanggup, kalian laksanakan tentunya ya. Tetapi untuk menolong yang memberikan ada yang bertikai ya tentunya sesama kalian, teman kalian. Kalau ada yang bertikai, kalau orang dewasa kan tentunya tidak mungkin ya, bukan tidak mungkin artinya sulit. Nah, tetapi kalau ada teman kalian yang bertikai, yang bertengkar, yang berkelahi, kalianlah yang memberikan solusinya. Kenapa ini bisa terjadi? Ya. Berikutnya kalian tinggal baca saja ya, dikarenakan banyak nih ada di buku ya, ada di buku. Kemudian tugasnya nih ya, tugasnya mudah lah ya, tugasnya mudah. Di sini ada contoh hak di rumah, kemudian contoh hak kewajiban di rumah. Tuliskan contohnya 3 di rumah kalian, apalagi sekarang di masa pandemi. Kira-kira bagaimana contoh hak kalian di rumah seperti apa, kewajibannya seperti apa. Setelah kalian beres, bisa nanti difotokan hasilnya, kemudian kirim ke guru atau wali kelas kalian masing-masing. Terakhir, untuk pembahasan besok, silakan kalian kerjakan latihan subtema kedua halaman 122 sampai 125, pilihan gandanya saja. Sekian mungkin dari Bapak, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Jan. Oke. Alhamdulillah pembahasan singkat tentang tanggung jawab sudah selesai. Ini materinya kalau misalkan di pembelajaran 6 itu hanya PPKN saja ya. Nanti kalian lebih fokus ke hari ini. Untuk hari ini kalian lebih fokus ke pengerjaan tugas yang tadi yang barusan. Kemudian latihan SUTEMA tua PG-nya saja dikerjakan ya. Besok kita akan bahas. Itu saja. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.